Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang CEO dari perusahaan Kord Industri yang bernama Victoria Kord. Saat ini, Victoria sedang mengunjungi proyek penggalian yang berada di sebuah tempat bersalju. Kemudian ia menemui seorang letnan yang bernama Kerepex. Kedatangan Victoria sendiri adalah untuk melihat progres penggalian benda yang telah ia cari selama 15 tahun, yaitu Scarab. Scarab sendiri merupakan sebuah makhluk luar angkasa yang terjatuh ke bumi pada ribuan tahun yang lalu. Dan jika ada seseorang yang terpilih menggunakan Scarab itu, maka orang itu akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan inilah dia, Blue Beetle. Berlatar di Palmera City, kisah akan berfokus kepada pemuda yang baru-baru ini wisuda di luar kota yang bernama Jaime Reyes. Saat ini, dia dijemput oleh sang keluarga yang sudah menunggunya di bandara. Dan mari saya perkenalkan pemirsa, ia adalah si ibu Jaime yang bernama Rocio Reyes, si bapak bernama Alberto Reyes, si nenek bernama Nana, si adik bernama Milagro Reyes, dan si paman bernama Rudy. Dan ketika mereka sedang merayakan kelulusan Jaime, di saat itu juga si adik memberitahu Jaime jika rumah mereka akan disita karena tidak mampu membayar biaya sewa karena dinaikkan 3 kali lipat dan bengkel mobil mereka disita oleh Kord. Dan yang lebih parah lagi adalah sang ayah terkena serangan jantung. Dan itu tentunya cukup untuk membuat Jaime terkejut. Sepulangnya ke rumah yang bertempat di Edge Case, Jaime dan Millie yang sedang membahas keluarga mereka yang bangkrut, dan tentunya mereka juga membahas tentang info locker yang libur Senin sampai Sabtu dan minggunya gajian. Keesokannya, Jaime dan Millie sudah mulai bekerja paruh waktu sebagai cleaning service di hotel milik Victoria Kord. Supaya kita enak manggilnya, kita panggil saja Vicky. Dan saat Vicky berada di hotel tersebut, di sana ia bertemu dengan keponakannya yang bernama Jennifer Kord. Di sini, Jenny yang mengetahui jika Vicky berhasil membuat proyeknya yang bernama OMEC. OMEC sendiri adalah One Man Army Corps, sebuah alat yang terhubung langsung ke kepala manusia dan memberikan kekuatan yang luar biasa yang akan digunakan oleh Kord Industri. Dan alasan Jenny di sini adalah ia tak setuju karena proyek tersebut sangat berbahaya sehingga sang ayah meninggalkan proyek tersebut dan juga meninggalkan perusahaan Kord. Jadi teman-teman, perusahaan Kord Industri adalah perusahaan keluarga yang awalnya dipimpin oleh si ayah Jenny dan kini dilanjutkan oleh bibinya yaitu Vicky. Oke lanjut. Pada saat Vicky dan Jenny mulai bersih tegang, di sini Jaime melerainya. Akibat dari ulahnya itu dan ulah si adik juga yang boker di WC untuk tamu, jadi mereka dipecat saat itu juga. Jenny yang merasa bersalah atas kejadian tadi, ia pun memberikan nomor teleponnya agar ia mungkin bisa memberikan pekerjaan baru untuk Jaime. Text me. Malamnya, Jaime tidak bisa tidur karena masih kepikiran tentang paras cantiknya Jenny. Lalu ia pun keluar dan berbicara dengan si bapak. Like you and La Millie. It's just everything right now feels so out of reach. This house on this journey together. You're... Keesokannya, Jaime pun sudah berada di depan kantor Kord Industri. Di sini kita bisa melihat keharmonisan keluarganya, di mana Jaime untuk sekedar untuk mencari pekerjaan saja diantar oleh satu keluarga dan disorak-soraki. Ketika Jaime sedang menunggu kedatangan Jenny, tetapi di sini Jenny sedang menyelinap masuk ke laboratorium tempat Scarab tersebut disimpan. Ketika Jenny berhasil mencuri Scarab tersebut dan saat mau meninggalkan tempat itu, ia pun bertemu dengan Jaime. Karena situasi tidak memungkinkan untuk Jenny membawa Scarab itu keluar, akhirnya Jenny menyuruh Jaime untuk membawanya. Your life. But do not open it. Do not touch it.
Singkat cerita, saat Jaime di rumah bersama keluarganya dan membuka kotak burger yang berisikan scarab tersebut, dan ya, saat itu juga scarab tersebut tiba-tiba menyala dan melompat ke tubuhnya Jaime. Kemudian setelah scarab tersebut memasuki tubuhnya, Jaime pun berubah menjadi robot kumban yang sangat keren. Dan layaknya seperti orang yang baru-baru saja mendapatkan kekuatan super pada umumnya, yang masih kebingungan dan harus beradaptasi dengan kekuatannya. Di sini seluruh tubuh Jaime digerakkan dan diperintah langsung oleh si kumbang tersebut karena tersambung langsung ke otaknya. Setelah Jaime dibawa terbang keluar angkasa dan membuat kekacauan ke sana kemari, ia pun pulang ke rumahnya dan langsung pingsan. Setelah sadar, Jaime masuk ke kamarnya dan kaget melihat sesuatu di punggungnya. Keluarganya yang tentu saja ingin menelpon polisi karena hal itu. Di sini Rudy tidak mengizinkannya karena akan terjadi masalah yang lebih besar jika polisi dan Kurt tahu tentang hal itu. Jaime pun bergegas pergi menggunakan mobil kesayangannya Rudy untuk menemui Jenny. Setelah ia bertemu dengan Jenny yang sedang dikejar oleh pasukan Kurt pun langsung naik ke mobil dan pasukan tersebut menembaki mereka. Sepulangnya, Rudy yang kesal karena mobil kesayangannya rusak parah pun kesal dibuatnya. Setelah itu, Jaime yang menunjukkan benda yang ada di punggungnya pun memperlihatkannya ke Jenny. Dan Jenny yang menjelaskan jika benda tersebut adalah scarab yang tidak sembarangan memilih inangnya. Akan tetapi benda itu dengan mudah memilih Jaime. Dan akibat dari itu, tentu saja Kurt akan mengejar bahkan membunuh mereka untuk mendapatkan benda tersebut lagi. Saat mereka panik karena hal itu, Jenny pun mempunyai rencana agar bisa melepaskan benda tersebut menggunakan kunci yang ada di kantor Kurt. Tentunya hal tersebut tidak mudah, akan tetapi Rudy mempunyai sebuah alat yang bisa menyadap keamanan dari Kurt. Pindah ke Vicky yang sedang merayakan kesuksesannya karena menemukan scarab, akan tetapi di sini Carapax memberitahunya jika scarab tersebut telah hilang. Vicky yang tidak bisa menyempurnakan proyeknya yaitu Omek jika scarab tersebut hilang, dan ia pun menyuruh Carapax untuk merebutnya kembali. Kembali lagi ke Rudy yang mengeluarkan alat untuk menyadap keamanan Kurt pun langsung mengaktifkannya. Setelah berhasil menyadapnya, Jaime dan Jenny pun masuk dan mengambil kunci untuk memindahkan benda yang ada di punggungnya Jaime. Dan setelah security melaporkan kejadian itu ke Carapax, Carapax pun datang. Setelah bertemu Jaime dan Jenny, Carapax pun langsung menghantam mereka. Akan tetapi Jaime berhasil menahannya menggunakan kekuatannya. Wadah, Jaime dan Carapax pun beradu kekuatan. Dan setelah Jaime berhasil menguasai kekuatannya, ia pun dengan mudah mengalahkan Carapax. Saat scarab tersebut memerintahkan agar Jaime membunuh Carapax, akan tetapi ia tidak mau melakukan hal tersebut karena akan membuat durasi film akan semakin cepat selesai. Lantas ia pun tidak jadi membunuhnya. Akibatnya Carapax lah yang akan membunuhnya, dan beruntung bagi si Jaime karena Rudy datang di saat yang tepat. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah keluarga Kurt yang sudah terbengkalai. Dan di sini Jenny mengajaknya ke laboratorium milik ayahnya. Setelah itu, Rudy pun mulai mencari cara agar bisa melepaskan scarab tersebut. Sembari menunggu Rudy, Jaime dan Jenny pergi untuk mengganti baju. Dan setelah itu, Jenny yang sudah ditinggalkan sang ayah dan ibunya yang jelas-jelas ia hidup sebatang kara dan pastinya membutuhkan kasih sayang. Setelah menceritakan keluh kesahnya, dan kalian pasti tahu apa yang akan terjadi. Walalalah, akan tetapi Rudy tiba-tiba datang dan memberitahukan kabar baik, yaitu scarab tersebut bisa dilepaskan.
Dan kabar buruknya adalah apabila scarab tersebut dilepaskan, maka Jaime akan mati karena scarab tersebut sudah menyatu dengannya. Mengetahui itu, Jaime yang tidak pernah menginginkan hal ini terjadi padanya karena awalnya ia hanya pergi ke Court Industri untuk mendapatkan pekerjaan, namun ia mendapatkan kekuatan yang saat ini membahayakan keluarganya juga. Dan pada saat Jaime tidak terima dengan takdirnya, di sini Rudy datang untuk meyakinkannya. Altogether, some failed promise that sleeps in his brother's living. Setelah itu, tiba-tiba pesawat Court lewat dan pergi menuju ke Edge Case. Dan di sini keluarganya dalam bahaya karena tiba-tiba pasukan Court mendatangi rumah mereka. Mengetahui jika pesawat tersebut menuju ke rumahnya, Jaime pun segera pulang menggunakan kekuatannya. Dan setelah pasukan tersebut memasuki rumahnya dan menangkap keluarga Jaime, di sini Jaime tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka. Dan di sini kita tahu jikalau scarab tersebut bernama Kajida. Jaime pun memerintahkan Kaji untuk membantai pasukan tersebut. Setelah itu, sial bagi si bapak, pada saat ia pergi meninggalkan tempat tersebut, ia harus meregang nyawa karena serangan jantungnya kumat. Mengetahui itu, Jaime yang mau melihat ayahnya pun harus ditembak oleh Carapax yang membuatnya tertangkap oleh Vicky. Kepergian sang ayah tentunya membuat keluarganya bersedih, akan tetapi tidak ada waktu untuk menangis karena mereka harus menyelamatkan Jaime dan membalaskan kematian si bapak. Tenemos que rescatar a Jaime. ¿Me oyen, Palu? Jennifer pun menawarkan bantuan dan membawa mereka ke laboratorium peninggalan ayahnya untuk mengambil sebuah pesawat, karena hanya Jenny yang tahu kemana mereka akan membawa Jaime. Berpindah ke Vicky yang akan mengambil alih kekuatan scarab yang ada pada Jaime untuk dipindahkan ke Carapax dan pasukan Diomed. Saat keluarga Jaime di perjalanan, Jenny pun memberitahu kemana mereka akan pergi dan dari mana mereka akan menyelinap. Dan tentunya mereka tidak mungkin pergi ke sana tanpa menggunakan senjata. Dan di sini si Millie menggunakan sebuah tinjuan maut dan si Nana atau si nenek menggunakan senjata yang tak kalah dahsyatnya. Sampainya mereka di tempat Jaime ditahan, mereka pun menghadapi para pasukan Court yang sedang berjaga. Akan tetapi dengan robot serangga yang begitu besar, Rudy pun berhasil mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Dan Vicky pun memulai untuk mentransfer kekuatan scarab tersebut. Dan ya, dengan kekuatan scarab yang begitu besar tersebut, Vicky mentransfernya ke Carapax dan seluruh pasukan Diomed. Jaime yang tersiksa oleh itu pun membuatnya tak sadarkan diri, lalu ia pun bertemu dengan si bapak di alam bawah sadarnya. Dan di sini, Millie dan Jenny sudah memasuki markas tersebut dan memasang sebuah peledak di tempat tersebut untuk menyelamatkan Jaime. Saat bertemu dengan si bapak, Jaime pun mulai bangkit setelah diberikan semangat olehnya. Dan Jaime pun menyatukan kekuatannya dengan Kaji, akan tetapi Carapax sudah bangkit karena transfer kekuatannya sudah selesai. Dan di saat bersamaan, Jenny berhasil meledakkan tempat tersebut dan membuat Jaime terbebas dari ruangan itu. Dengan bantuan si ilmuwan, Jaime pun pergi. Berbeda dengan Jenny dan Millie, mereka harus terpisah karena reruntuhan dari gua yang ada di sana. Dan ya, kita bisa melihat betapa tangguh dan ganasnya Carapax setelah mendapatkan kekuatan dari scarab. Saat Jaime mau menggunakan kekuatannya, akan tetapi kekuatan Kaji sudah habis karena proses transfer tadi. Saat itu juga, pasukan Court datang untuk menghabisi Jaime dan tiba-tiba, Wena, si nenek datang menggunakan senjatanya dan langsung menghabisi mereka. Jenny yang terpisah dari Millie barusan di sini harus tertangkap oleh Vicky.
Lalu Jaime yang sudah berkumpul dengan Rudy dan ibunya, di sini ibunya memberikan sedikit penyemangat untuk anaknya, lalu kemudian Jaime pun pergi untuk menyelamatkan Millie yang sedang terkepung. Find your strength, mijito. Di sini kekuatan Kajida sudah kembali, kemudian Jaime pun membantai semua pasukan Court tersebut. Tak ada waktu untuk berbahagia, tiba-tiba Carapax datang dan menghantamnya. Carapax yang sudah lebih kuat sudah cukup untuk mengimbangi kekuatan mereka, dan pertempuran sengit pun terjadi. Saat Jaime sudah bisa mengendalikan kekuatannya, ia dengan sangat mudah untuk membantai Carapax. Tak berselang lama, tiba-tiba kekuatan Kaji melemah dan Carapax bisa mengalahkan Jaime. Pada saat Jaime mau dibunuh itulah Rudy datang dan membuat Carapax menembakinya. Jaime yang tak bisa diam saja pun mengeluarkan kekuatan penuhnya hingga membuat Carapax terpental. Jenny yang sudah tertangkap dan akan dibawa oleh Vicky, akan tetapi ia berhasil membahol Vicky dan menjatuhkan pesawat yang membawanya. Dan ia pun terjatuh bersama Vicky, akan tetapi sebuah permen karet yang ia bawa itu menyelamatkannya. Jaime yang sudah hilang kendali dan memukuli Carapax habis-habisan karena melihat Rudy ditembak oleh Carapax. Akan tetapi Kaji menahannya agar tidak membunuh Carapax. Kaji memberikan alasan mengapa ia tak membunuh Carapax, dan di sini Kaji memperlihatkan masa lalu kelam Carapax yang sedari kecil ditinggal oleh ibunya yang tewas akibat dari ledakan bom. Dan ternyata Carapax memiliki nama asli yaitu Ignacio, dan ia dirawat oleh Vicky sejak ibunya tewas karena kejadian tersebut. Ya, ternyata Rudy masih hidup. Carapax yang sudah insyaf karena mengingat almarhum ibunya pun berdamai dengan Jaime. Carapax pun membawa Vicky dan meledakkan diri bersamanya. Nah, setelah berhasil lari dari ledakan tersebut, di sini Jaime dan keluarganya berkumpul kembali dan akhirnya mereka pun merayakannya dengan menangis karena kehilangan sang ayah. Dan film pun berakhir dengan Jaime mendapatkan cintanya Jenny. Wow. Dan tamat. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan semacamnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you.